pada mobil 1.4 ini ada konsep-konsep penting harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya rangkum ini ada 8 dan menghargai diri sendiri dengan kita mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, izinkan saya Supriyatna SPDI selaku peserta PGP di angkatan 11 menyampaikan satu dari rangkaian tugas yang harus saya sampaikan kepada teman sejawat, yakni terkait diseminasi budaya positif. Tentu yang pertama, sebelum kita mendengar sambutan dari atas nama pimpinan, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Wakasek Kesiswaan di tengah-tengah kesibukannya telah hadir memenuhi undangan kami, juga teman-teman semuanya ya, yang alhamdulillah begitu antusias untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi diseminasi budaya positif yang ingin kami berbagi di sini. Jazakumullah dan kasiran. Semoga 1 jam ke depan bisa kita manfaatkan untuk sharing, untuk saling berbagi, saling menguatkan terkait budaya positif di sekolah tercinta kita, yaitu SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Sebagai pengantar sekaligus sambutan dari atas nama pimpinan lembaga, kami persilakan kepada Yuyus sebagai Wakasek Kesiswaan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada acara diskusi budaya positif modul 1.4 ini. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Bapak Supriyatna SPDI CGP angkatan 11 yang saya hormati, Ibu Nela SPD dan CGP angkatan 11 SMA Negeri 7 Tasikmalaya yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan pengajar SMA Negeri 7 Tasikmalaya yang juga saya hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya atas nama pimpinan SMA Negeri 7 Tasikmalaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supriyatna SPDI dan Ibu Nela SPD yang alhamdulillah dalam kesempatan ini sudah mewakili SMA 7 menjadi CGP angkatan 11. Mudah-mudahan dengan berhasilnya dari SMA 7 yang menjadi CGP di angkatan 11, nantinya mungkin berikutnya akan mengikuti CGP berikutnya untuk angkatan berikutnya barangkali. Dan mudah-mudahan di angkatan yang 11 ini Bapak Supriyatna beserta Ibu Nela betul-betul bisa mendeseminasikan atau mungkin menularkan apa yang diperoleh dari kegiatan CGP yang sudah diperoleh dari awal sampai hari ini, bahkan mungkin ke depan, sehingga nantinya mungkin akan hadir Bapak Ibu Guru yang betul-betul sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu untuk CGP pada tahun-tahun berikutnya. Dan ini mungkin barangkali bukan hanya sebatas untuk hari ini, budaya positif untuk diseminasi atau penularan ini mungkin diharapkan berlanjut sampai ke kegiatan berikutnya, sehingga Bapak Ibu Guru yang tidak berkesempatan untuk menjadi CGP juga mungkin dapat memperoleh
pengalaman proses pembelajaran yang mungkin jauh lebih baik dibanding dengan pengalaman berikutnya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama pimpinan SMA Negeri Tasikmalaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila itu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yuyus memberikan penguatan kepada kami. Sama kita akan mulai langsung di waktu yang sangat singkat ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Pak Yus, diseminasi ini adalah proses untuk menularkan. Jadi menyampaikan terkait hal baik yang telah saya pelajari pada modul 1. Modul 1 itu terdiri dari 4 bagian, dan ini adalah bagian terakhir, di mana pada modul 1.4 ini saya diminta untuk mendeseminasikan terkait subjudul yaitu budaya positif. Pada modul 1.4 ini ada konsep-konsep penting yang sekiranya harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya rangkum ini ada 8 poin penting yang ada pada modul 1.4 terkait budaya positif. Pertama, mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Namun karena memang waktu yang tidak memungkinkan untuk semua dikupas, ini saya hanya menyampaikan pengantar-pengantar saja yang mudah-mudahan ini akan bisa di-follow up oleh kita bersama untuk ada lagi sesi khusus, sesi sharing diskusi terkait poin-poin biar pengalaman terkait materinya lebih dalam dan lebih lebar. Nah, terkait perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa demikian? Karena memang proses pembelajaran itu harus memperhatikan kebutuhan siswa sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana kita tahu profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berpendidikan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini goalsnya, dimana kita belajar di era sekarang ya, di kurikulum Merdeka itu agar peserta didik itu memiliki profil pelajar Pancasila. Dan kenapa harus pembelajaran yang berdiferensiasi? Karena kita ketahui fitrah anak-anak kita ini ramah, jadi tidak bisa disamakan. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, lebih berdampak dan berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Kita tidak asing dengan sosok Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, di mana beliau menyampaikan belajarlah, mengajarlah anak-anak kita itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, gitu ya. Jadi kita sebagai guru tentu dalam hal ini harus mengkreasi pembelajaran sehingga bukan berpusat pada kita, bukan berpusat pada keinginan kita, tapi bagaimana pembelajaran yang dikreasikan itu bisa mengakomodir kebutuhan anak yang ragam dalam satu kelas. Apalagi kita di jenjang SMA yang kita pegang tidak satu kelas ya, minimal ada 8 kelas, bahkan ada yang 12 kelas. Nah, itu 12 kelas itu tentu akan sangat variatif. Di sini pembelajaran berdiferensiasi itu berperan. Nah, selama ini yang terjadi, mungkin termasuk saya pada awalnya memiliki miskonsepsi tentang teori kontrol ya.
Ini sebuah ilusi yang digambarkan bahwa ada dua sosok ya. Jadi ini adalah peserta didik dan ini adalah guru. Di mana ilusi kontrol pertama ini yaitu terkait guru yang sedang mengontrol muridnya. Ya. Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ya, kita sering kan teori menghukum itu membuat anak merasa bersalah, kemudian dengan kritikan itu akan memotivasi anak, padahal itu adalah sebuah persepsi. Ya. Kemudian orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Kita sebagai guru, sebagai orang dewasa menekan kepada siswa sebagaimana keinginan kita. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu pada teori kontrol, maaf ya, itu adalah sebuah kekeliruan, sebuah miskonsepsi yang harus kita luruskan. Ya. Maka paradigma perilaku kita sebagai guru itu sebenarnya, ya, guru itu tidak bisa mengontrol perilaku siswa. Ya. Karena sejatinya setiap perilaku itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Terkadang kita menemukan dalam satu kelas siswa itu kayak yang susah untuk kita ajak. Ya. Ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan. Kita mengenalkan istilah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk diperhatikan. Mungkin karena kita sebagai sebagai guru kurang memperhatikannya, sehingga dia melakukan hal yang membuat kita jadi terganggu ketika proses belajar. Sebenarnya dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk diperhatikan. Nah, kalau kita tidak memahami tentang hal itu, tentu yang ada kita malah jadi marah ya, merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Inilah peran penting teori kontrol ini, insya Allah nanti akan dibahas. Ya. Penguatan positif ini merupakan bentuk kontrol. Ya. Jadi dengan memberikan penguatan kepada siswa, itu sebenarnya sejatinya kita sedang mengontrol siswa. Kemudian ini yang harus digarisbawahi bahwa kritik yang kita berikan, masukan yang membuat anak-anak kita itu merasa bersalah, itu akan menguatkan identitas gagal. Ya. Jadi dengan membuat anak merasa bersalah atas sikap salahnya itu bukan membuat anak jadi sadar, tapi menebalkan proses kegagalan yang sedang dilakukan. Dan ini harus mulai kita tinggalkan. Ya. Kita dalam teori kontrol itu kan dari mulai penghukum ya benar ya, kemudian benar kita sebagai teman, kemudian teori posisi kontrol guru itu sebagai pemantau, dan yang terakhir kemarin kita sebagai manajer. Satu lagi apa ya? Merasa ya, membuat siswa merasa bersalah. Maka sebenarnya posisi terbaik itu adalah di posisi manajer ya, Bapak Ibu luar biasa literasinya. Kemudian ini perilaku memaksa itu tidak akan efektif dalam jangka panjang. Ya. Mungkin kalau jangka pendek hanya kebutuhan tertentu saja itu mungkin bisa. Ya. Tapi untuk kebutuhan jangka panjang itu tidak efektif dan tidak relevan lagi memaksa itu. Apalagi yang kita hadapi adalah anak SMA. Anak SMA yang bisa saja dia itu balik menjadi frontal ketika kita menekan dengan lama, dengan jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya. Nah, oleh karenanya kita harus mengenal istilah disiplin positif. Ya. Disiplin positif ini secara bahasa ya, dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin artinya belajar, bukan menertibkan diri. Ya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Ini secara teorinya. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan
apa yang menurut dia itu dihargai. Ya. Namun di dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita melihat bahwa ada pergeseran makna. Ya, kalau melihat dari teori bahasa, disiplin ini adalah belajar. Namun kekinian sebagian besar di budaya kita ini berubah. Jadi suatu hal yang dilakukan oleh seseorang ya untuk mendapatkan kepatuhan orang lain. Maka seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin diri ini kita upayakan hadir di tengah anak-anak kita dengan peranan kita posisi kontrol sebagai manajer tadi, ya, mengarahkan, bukan kita menghukum, bukan kita menekan, membuat mereka merasa bersalah, ataupun bahkan ketika kita berperan menjadi teman, ya, hal itu tidak lebih baik daripada kita memilih sebagai manajer yang mengontrol, yang mengatur, mengarahkan. Nanti kita akan mengenal istilah segitiga restitusi. Nah, kemudian pada poin penting selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai tersebut bersifat umum, ya, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi semua memiliki, ya, semua memiliki tentang nilai-nilai kebajikan universal, tidak dibatasi oleh agama, oleh bahasa atau suku bangsa. Setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Mengambil mengutip dari William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Ya. Maka dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kita mengenal istilah motivasi, ya. Motivasi secara umum itu ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Jadi dari dalam dan juga dari luar. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nanti yang hadir dari dalam diri setiap siswa. Sehingga yang akan tumbuh kuat dan berkembang itu adalah motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik ini terbangun, mudah bagi kita. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal ini kita coba bangun melalui sebuah kesepakatan kelas yang berubah dari kesepakatan kelas itu menjadi sebuah keyakinan. Ketika hal itu diyakini oleh anak-anak kita dalam satu kelas, nilai-nilai kebajikan yang kita arahkan kemana dari kesepakatan kelas yang kita dibuat bersama itu, maka itu akan memudahkan kita untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan yang bersama. Nah, nilai-nilai kebajikan, ya, yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia, ya, pemerintah mengarahkan dengan nama profil pelajar Pancasila. Maka kita mengenal tadi dalam sebuah bagan, dalam sebuah gambar ada 6 dimensi. Inilah yang dikatakan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak di seluruh bangsa Indonesia. Anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Anak-anak yang mandiri, dia punya nalar yang kritis, berkebinekaan global, nilai gotong royong dan kreatif. Bapak Ibu, kita lanjut terkait
kebutuhan dasar manusia tadi sempat saya singgung ya. Nah, ternyata kebutuhan dasar manusia ini secara teori terbagi ke dalam 5 bagian. Ya. Pertama, kebutuhan dasar penguasaan, ya, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Manusia pada umumnya ingin kebutuhan akan penguasaan. Kemudian kasih sayang, kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan bertahan hidup. Ya, Bapak Ibu sudah mengenal ini semua terkait kebutuhan dasar manusia. Inilah yang terkadang kita salah persepsi terkait perilaku anak-anak kita yang kelas. Ya, kalau kita bisa melihat di balik maksud apa yang dilakukan oleh anak kita, maka kita bisa mengelompokkan anak itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Kita nanti coba ada sebuah analisis kasus, ya, kasus-kasus yang mungkin kita hadapi saat-saat kita sedang melakukan pembelajaran di kelas. Nah, terkait motivasi perilaku manusia, Diane Gorson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi motivasi ini dorongan manusia, ya, untuk melakukan sesuatu. Menurut Diane Gorson ini ada 3 hal. Dia melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ya. Nah, ini yang contoh kasus ketika kita datang ke sekolah misalkan tepat pukul 7, maka motivasinya apa? Ini bisa pilih dari salah satunya, kita ada berada di posisi yang ya. Seseorang melakukan sesuatu motivasinya karena untuk mendapatkan imbalan, ya, atau penghargaan dari orang lain, apresiasi. Atau motivasi seorang melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu ada di posisi mana? Ketika kita mengajar, ya, dari rumah meninggalkan keluarga, memenuhi kewajiban kita sebagai seorang abdi negara, seorang ASN, ya, apakah untuk menghindari hukuman dari pimpinan, teguran, atau mendapatkan apresiasi, penghargaan, atau memang kita lakukan ini karena ini adalah sesuatu yang kita yakini. Ya, dan ini juga bisa diajak kita sampaikan kepada anak-anak kita di kelas. Ya, kalian datang ke sekolah ini motivasinya apa? Ya, apakah karena takut tidak diberi uang jajan? Ya, atau karena ada orang yang menunggu kehadiran kalian, misalkan gitu ya, orang spesial atau ingin diapresiasi teman, atau memang karena merasa belajar itu menjadi sebuah kebutuhan dan diyakini dengan belajar menjadi jembatan untuk meraih asa. Nah, itu bisa disampaikan. Ketika anak termotivasi pada bagian yang ini, kemudian yang ini mungkin menurut saya, ya, itu hanya sebagai langkah awal saja. Ya. Kalau apalagi kita tarik, ya, karena kebetulan saya guru agama Islam, apakah kita ini taat kepada perintah Allah karena takut dapat hukuman, atau kita melaksanakan taat atas ajaran agama kita ini karena ingin mendapatkan pahala, atau kita yakini dengan amaliyah yang kita lakukan ini
ini sebagai jembatan untuk mendapatkan ridho Allah. Kan kebetulan kita muslim semua di sini. Nah, ketika motivasi kita masih di ranah ini sudah baik, bukan salah. Ini sudah baik, tapi jangan berhenti di sini. Kita harus sampai pada level kita melakukan hal itu karena kita yakin, kita percaya bahwa nilai-nilai ini adalah nilai yang harus kita perjuangkan, yang harus kita lakukan. Ya. Nah, boleh ada yang mau menyampaikan sesuatu terkait motivasi ini? Atau lanjut dulu? Lanjut dulu ya. Nah, ini hanya sebulas saja ya Bapak Ibu. Nanti lebih pendalamannya adalah terkait penerapan segitiga restitusi dan pembentukan keyakinan kuat. Itu yang ingin goalnya pada diseminasi ini mengajak Bapak Ibu semua, yuk kita terapkan di kelas kita bagaimana membangun keyakinan anak-anak ya untuk keyakinan nilai-nilai universal. Nilai kebajikan itu menjadi sesuatu yang dipegang, kemudian itu menjadi melekat pada diri. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita dalam menangani permasalahan anak melalui segitiga restitusi. Ya, nanti ini hanya sebulas. Kemudian teori hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Ya, nah ini poin-poin pentingnya. Hukuman itu karakter dari hukuman menurut teori ini adalah tidak terencana hukuman itu atau bisa tiba-tiba ya. Kemudian siswa tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan ya, hukuman itu bersifat satu arah, bisa berupa fisik, bisa berupa psikis hukuman itu. Tadi membuat rasa bersalah itu sebenarnya bagian dari hukuman. Apa yang dihukumi? Psikis ya. Makanya ketika peran kita memposisikan guru sebagai pembuat rasa bersalah, itu harus segera kita tinggalkan. Ya. Terkadang ya ketika bahkan membuat anak itu kayak yang seperti sedang bersakit, padahal sebenarnya kita sedang menebalkan kegagalan-kegagalan. Ya, harus rubah menjadi bagaimana agar dia itu merasa sadar dan bangkit bersemangat untuk menjadi lebih baik. Ya. Kalau ini yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau konsekuensi itu terencana, ya disepakati sesuai dengan aturan. Kalau hukuman tadi tidak terencana, bisa apa aja hukuman. Tapi kalau konsekuensi biasanya sikap guru itu selalu memantau siswa konsekuensi itu. Ya. Kemudian bisa dua arah. Ya. Kalau hukuman bersifatnya satu arah, konsekuensi itu bisa dua arah. Tapi dalam kapasitas guru itu sebagai pemantau, siswa tetap dengan konsekuensi ini dibuat tidak nyaman. Ya. Karena kita istilah mengenal reward and konsekuensi ya. Jadi sebuah apresiasi dan konsekuensi. Konsekuensi itu lebih baik daripada punishment. Kalau punishment itu udah jelas kita sepakat ya. Hukuman ini kita ini bukan lembaga penegak hukum, kita ini lembaga pendidikan. Ya. Apalagi sekarang hadir Wakasek kesiswaan. Bagaimana caranya agar menegakkan disiplin budaya positif ini ya dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih relevan dengan kondisi sekarang. Ya, mungkin zaman-zaman ketika saya masih SD ya, tentu akan berbeda karena tadi Ki Hajar Dewantara menyampaikan ya, didik anak-anak kita ini sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat anak. Sekarang sudah tidak bisa disamakan dengan 10, 20, 30 tahun yang lalu. Ya. Nah, bedanya kalau restitusi ini adalah proses yang menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Proses kolaboratif antara guru dan siswa untuk mengarahkan siswa menemukan solusi terbaik. Nah ini maka menurut teori ini ya, penghargaan pun ya, hanya
bisa diterapkan pada jangka pendek saja. Menjadi tidak efektif ketika penghargaan itu diberikan dengan jangka panjang. Nanti motivasi anak-anak kita itu akan bergeser. Ya. Kalau hanya sekedar stimulan mengajak anak untuk berprestasi itu karena nanti akan diberi reward, kalau sementara itu nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari kita lakukan, contoh kepada anak kita, nah ketika kamu belajar, maka kita jajarnya besok. Kalau setiap hari kita lakukan, anak akan bergeser motivasinya. Kenapa kamu belajar? Karena ayahnya nanti akan mengkakunya. Padahal sebenarnya bukan itu kan, hanya sekedar stimulan saja. Nah, maka ini hanya berlaku penghargaan itu untuk jangka pendek saja. Nanti akan bergeser ketika dilakukan secara terus menerus. Maka penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Jadi nanti Pak Yus terkait reward terhadap sebuah berprestasi itu nanti coba dikaji kembali. Kalau misalkan itu memang dalam kapasitasnya hanya jangka pendek, itu sangat tepat untuk memancing motivasi dari internal, karena penghargaan ini sekali lagi ini hanya motivasi eksternal, penghargaan. Ya. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan terus seperti itu, maka orang akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, ya, dan akan kehilangan motivasi intrinsiknya. Nah, ini yang bahaya. Tadi akan bergeser. Ya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka sering kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan karena orientasinya bergeser. Jadi jangan kita lakukan apresiasi, ya, di kelas kita mengapresiasi anak yang baik itu dengan rewardnya itu penghargaan, bisa barang atau uang atau gimana gitu, ya. Contoh aja, misalkan di jam terakhir penghargaan terhadap orang yang cepat itu dia akan pulang duluan. Misal itu kan motivasi ya. Tapi kalau setiap kita lakukan pembelajaran seperti itu, anak kan orientasinya akan bergeser. Kenapa kamu mengerjakan cepat? Karena ingin cepat pulang. Padahal bukan itu tujuannya. Benar kan ya? Nah, maka kalau hanya sesekali ya dalam satu semester itu hanya 2-3 hanya motivasi agar variasi kita dalam memberikan apresiasi itu bisa-bisa saja. Tapi jangan terus-menerus seperti itu. Ya, kembali Bapak Ibu, terkait ini karena memang kita kental ya. Saya melihat reward atau penghargaan di kita ini sangat kental. Oleh karenanya saya coba untuk mengeksplor lebih banyak terkait penghargaan ini. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Kan biasa seperti itu ya. Tidak cuma-cuma kan penghargaan itu harus ada upaya yang dilakukan. Maka jika saya mengharapkan satu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Anak ya, ketika orientasinya gitu untuk mengejar penghargaan itu, ketika dia tidak dapat, ini loh yang muncul ya, dia akan berkecil hati. Kemungkinan lainnya maka tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kenapa? Dan pasti bakal eleh misalnya ya, pasti akan kalah dengan teman saingannya. Akhirnya dia bukan termotivasi dengan penghargaan itu, menjadi lebih terpuruk. Nah, itu bahayanya sebuah penghargaan. Jika kita memberikan seseorang ya, kita suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, dia harus selalu diberi reward. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan. Ya, berarti kita bukan sebagai pendidik kalau seperti itu, tapi sebagai pelatih. Coba kita melatih hewan, mohon maaf. Ketika dia melakukan apa yang kita inginkan, kita beri makan. Ketika dia tidak melakukan, kita kasih hukuman. Maka dia akan menjadi hewan yang baik. Sementara kita bukan
bagian dari lingkungan sekolah. Ya, kita ini adalah penuntut. Orang yang berusaha berhenti, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil. Karena motivasinya dari mana, Bapak Ibu? Dari luar. Ketika dia dalam dirinya saya ingin berhenti merokok, saya ingin diet, motivasi dari dirinya sekuat apapun godaan dia akan lewati. Kenapa? Motivasinya dari dalam, bukan dari. Sekali lagi Bapak Ibu, penghargaan ini adalah motivasi dari luar yang akan merusak hubungan. Kok bisa? Coba kita lihat. Ketika seseorang dapat penghargaan, dapat pujian di depan orang banyak, ya, diapresiasi, maka yang lain akan merasa iri. Bagus ya Bapak Ibu? Wah, iri dia dapat, saya tidak. Seakan-akan itu bagus. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Itu kan yang julid kan banyak ya. Di teman sebaya anak-anak kita kan seperti itu. Ada yang mengapresiasi, ya. Ada yang tidak senang karena di dunia ini tidak semua suka dengan kita. Tidak semua benci dengan kita. Maka penghargaan ini ya harus mulai digeser. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, maka besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru. Kenapa? Karena itu penghargaan dari guru. Akhirnya cari. Coba apakah itu nilai yang baik? Kan tidak, ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Jadi bukan nilai-nilai kolaboratif, ya. Tidak ada nilai berbagi. Karena apa? Orientasinya saya ingin dapat piala, saya ingin dapat ranking 1. Makanya kurikulum ranking itu tidak ada. Ya, sampai pelajaran saja. Dan persaingan ini akan menciptakan kecemasan. Apalagi paradigma orang tua yang belum berubah. Ya, anak itu kalau rankingnya di akhir, kalau diurut misalkan posisi terakhir, wah dia orang tua akan mencap anak saya gagal. Padahal enggak. Bisa aja nanti setelah dewasa justru anak dengan nomor urut terakhir itu bisa lebih sukses daripada yang anaknya ranking 1 pada saat dia banyak kejadian, Bapak Ibu ya. Nah itu. Ya, secara tidak sadar sebenarnya kita mengakui bahwa ini adalah sebuah miskonsepsi yang harus kita segera perbaiki. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, ini yang bahaya. Ya, kenapa tidak belajar sungguh-sungguh? Pasti bakal kalah, gitu kan? Bakal kalah. Dia tidak muncul kesadaran dalam dirinya bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Ya. Penghargaan akan mematikan kreativitas. Ya. Penghargaan ini ya, sama dengan menghukum. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya restitusi ini menjadi pilihan terbaik bagi kita sebagai guru. Ya. Sebelum ke arah sana, ya, tadi kita terkait posisi kontrol guru ini menurut Dian Nicholson juga. Ya. Ada 5 peran yang bisa kita ambil. Dan ini sekali lagi merefleksi kita sampai saat ini adanya di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah kita itu? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Ketika kita berperan sebagai penghukum, maka kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam. Ada kita melihat beberapa kasus yang terjadi di media sosial. Ya. Ada seorang siswa yang buka baju nentang guruna di depan guru yang lain. Bahkan ada yang membawa senjata tajam. Kenapa? Bisa mungkin karena memang akhlak dari anak itu adalah memang baik, atau cara guru dalam menerapkan nilai-nilai prinsip itu yang tidak tepat. Ya, bisa dari 2 sisi. Saya tidak menyalahkan salah satu, bisa kemungkinan itu terjadi. Tapi sekali lagi
penghukum ini tidak lebih baik bagi kita untuk ilmu. Ya. Membuat merasa bersalah, murid ini akan merasa bersalah, akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain tadi. Ya. Seakan-akan kita itu berhasil membuat anak itu sadar, padahal itu kamuflase. Yang ada anak itu semakin merasa gagal dalam dirinya karena kesalahan yang selalu kita tebal, selalu kita pertebal besar. Maka itu tidak lebih baik. Ya. Mungkin saat ini kita ada pada posisi kita guru ini sebagai teman, ya. Karena murid merasa senang dekat dengan kita, ya, akrab. Cuma yang harus diperhatikan ini sisi negatifnya. Ya. Murid menjadi bergantung kepada guru. Nah ini yang tidak kita sadari. Ya. Jadi ketika kita tidak ada atau kita tidak memberikan bantuan kepada siswa tersebut, dia itu menjadi ketergantungan. Dia tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dia tidak bisa belajar secara mandiri. Kenapa? Karena kita memposisikan sebagai teman, membantunya, ya, mengayominya, tanpa membuat dia itu bisa mandiri pada akhirnya. Ya. Ini sudah baik, ya, tapi jangan berhenti di situ. Kemudian sebagai pemantau, ketika kita berperan sebagai pemantau, murid ini akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena salah satu peraturan sekolah, kita hanya menebalkan kamu melakukan ini maka konsekuensinya ini. Ketika kamu seperti ini maka kamu akan seperti ini. Ya, peran kita di sana. Ya, ini mungkin lebih baik dua teman sebagai pemantau ini lebih baik daripada sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Maka ketika kita sudah berada di sini, maka mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita menjadi seorang manajer. Posisi kontrol kita sebagai manajer, di mana guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, ya, dengan bimbingan kita sebagai seorang guru. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita hantarkan melalui segitiga restitusi, ya, peran manajer di sini itu akan sangat berperan. Ya, ada 3 sisi yang akan dilakukan hingga nanti guru bisa berhasil membuat anak bertanggung jawab, ya, merasa sadar. Kemudian dari sana kita arahkan untuk menemukan solusi-solusinya, dan dia lakukan bukan karena perintah kita, bukan karena kita, tapi karena motivasi intrinsiknya untuk mau memperbaiki, sehingga dia kembali lagi ke komunitas dirinya dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Itu harapannya. Ya. Nah, kita coba terapkan pada satu kasus, ya, ketika posisi kontrol dilakukan oleh kita menghadapi siswa terlambat masuk kelas. Ini sering sekali kita temukan, ya. Ketika kita mendapati siswa yang terlambat masuk kelas, kalau posisi sebagai penghukum, tadi penghukum itu bisa tiba-tiba kan tadi, ya, tidak ada komitmen di awal. Kalau kita sebagai, kamu datang terlambat, kamu berdiri di depan, atau silakan tutup pintunya dari luar, bisa aja seperti itu kan, ya. Tanpa anak itu tidak ada kesepakatan dulu. Kalau kamu terlambat, maka kamu tidak bisa masuk kelas. Kalau penghukum gak demikian, kumaha urang, beda urang guruna. Jadi posisi kita ini ada di kalau pembuat merasa bersalah, ya, maka kita akan mencari kata-kata mutiara yang akan menyentuh hatinya. Ini satu kalimat. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Jadi membuat anak itu kalau sudah menunduk semakin merasa bersalah. Itu posisi kita ada di sana, bukan di manajer, bukan di sebuah rasa bersalah. Kalau menjadi teman, nah ini kalimat mungkin salah satu contohnya ada 2. Ayo ingat, ya, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi memposisikan kita ini adalah partner, ya. Ketika kamu datang terlambat,
beberapa kali dibantu, dipersilakan. Ya, tidak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa, nanti bapak yang bereskan, nanti ibu yang buat. Memposisikan. Ya, itu tidak lebih baik. Kenapa? Karena anak akan menjadi tergantung sama kita nanti. Lah, bagian si bapak yang tamat terlambat ya, gunakan aman, gitu ya. Kenapa? Karena kita membantu. Kan? Ya itu yang dikhawatirkan, anak jadi tergantung sama kita. Ini maka menjadi teman, apalagi sifatnya jangka panjang, dia harus segera. Kalau jangka pendek hanya sekedar membantu aja, bersimpulan itu tidak. Kalau sebagai pemantau, kayak tadi, ya pemantau itu kita membuat sebuah kesepakatan. Kalau kamu terlambat, maka konsekuensinya seperti ini. Kan enak. Kalau kamu terlambat, ya, tahu kan konsekuensinya? Silakan. Gitu. Ya. Ada solusi nggak? Belum. Kalau sebagai pemantau, karena hanya menguatkan apa yang menjadi sebuah kesepakatan. Ya. Kamu terlambat masuk kelas, konsekuensinya apa? Ya Pak, saya tidak bisa mengikuti pembelajaran Pak. Makasih. Selesai di sana. Ada nggak perbaikan ke depannya? Tidak ada. Terus beres pelajaran, anak masuk, udah selesai. Besok terlambat lagi, gitu lagi. Jadi tidak ada penanganan. Beda dengan manajer. Tidak berhenti di sini. Ketika dia sudah merasa bersalah, ya, merasa bersalah, kemudian kita mengidentifikasi kan. Kita mendengar kenapa terlambat dan sebagainya. Setelah itu untuk memuatkan identitasnya. Ya, jadi jangan langsung dihakimi, jangan langsung dihajar. Kita dengarkan kenapa terlambat. Besok terlambat kenapa? Kita dengar, kita kuatkan dulu identitasnya. Setelah itu identifikasi kesalahannya sehingga dia merasa bahwa kesalahannya itu memang hilang. Nah, jangan berhenti di sana. Kita aja rencananya seperti apa untuk memperbaiki itu. Dan kita hanya sekedar mengarahkan, bukan kamu nanti seperti ini. Tidak, biar itu mengalir saja. Apalagi kita menghadapi siswa jenjang SMK. Lain halnya ketika yang kita hadapi adalah siswa jenjang SD yang tingkat bawah. Itu mungkin kita agak sedikit harus menggunakan bahasa khusus gitu ya, yang mungkin kita belum SMA belum bisa akan kesulitan dengan hal itu. Tapi pada prinsipnya ya, teori positif control ini untuk semua jenjang, mungkin cara saja nanti, cara yang berbeda, bahasa yang digunakan. Tapi peran manajer bagi guru SD tingkat bawah itu sangat luar biasa sekali ya. Nih contoh, boleh ya? Boleh menjawab ya? Ketika satu kalimat keluar dari seorang guru, ibu-ibu ya, kamu mengecewakan ibu, sering sekali kamu membuat kesalahan yang sama. Ini menurut Bapak Ibu termasuk di posisi kontrol mana? Membuat rasa susah. Betul sekali. Menguatkan dia, ya. Memang betul menyentuh hati. Oh iya, saya sudah mengecewakan. Kalau ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu jelaskan lagi karena dia datang terlambat. Kita sudah setengah perjalanan, jadi melindunginya. Kalau ini posisinya apa? Kalau ini Pak Anwar, nih coba Pak Anwar nih. Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Kira-kira apa ya? Ini ya? Luar biasa ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Manajer, pemantau, atau sebagai manajer.
Luar biasa ya Pak Anwar. Kayak sedang menikmati gitu. Ternyata tepat. Ya, membuat merasa bersalah sebagai teman dan sebagai manajer. Oke, ada 3 pertanyaan lagi. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini apa kalau ini? Bagus. Menguku. Wah, ini mah cocok. Suka menguku. Gitu banget. Ya, sebagai penghukum. Kalau ini Pak Ricci, ini apa ya kira-kira? Sebagai penghukum. Oh itu. Ya, patuhi aturan saya. Ya, ini ancaman ini ya, ancaman kepada peserta. Kalau ini Bu Ai, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kira-kira apa Bu Ai? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, ya, atau sebagai manajer? Manajer. Ya. Pemantau yang keempat itu ya, bukan sebagai penghukum. Ya. Nah yang kelima tadi sebagai penghukum, karena mengancam. Nah itu Bapak Ibu sepintas informasi dari budaya positif. Nah ini yang ingin saya ajak Bapak Ibu untuk lebih mendalami tentang keyakinan kelas, yang harapan yang melalui koordinasi ini nanti kita sama-sama bisa diterapkan di dalam ya. Pertanyaan pemantiknya, kenapa sih disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba barangkali ada yang bisa menyampaikan argumentasi. Atau kita sering kan mengenal ya tata tertib kelas, tata tertib peraturan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Gimana Pak Anwar? Coba. Ini santai aja ya. Bisa dari segi bahasa juga mudah-mudahan gitu ya bisa membuat si anak itu bisa lebih tanggung jawab gitu kepada tata tertib atau aturan yang telah disepakati dibuat gitu bersama-sama. Iya. Seperti diyakini juga berarti bahwasanya ini sudah satu kebutuhan nilainya jadi beda ya gitu ya, jadi akhlak nantinya gitu kan, nempel gitu ke mulai pos dulu iya, nilai kali jadi berbeda ketika hanya di batas peraturan, beda dengan menjadi sebuah keyakinan ya. Jadi naik level ya. Kalau keyakinan berarti harus ada peraturan atau tidak kira-kira? Hanya diyakini sebagai sebuah keyakinan atau aturan itu tetap ada? Bisa dilaksanakan. Jadi ketika keyakinan kelas itu bukan berarti tidak ada peraturan. Justru awalnya keyakinan itu berangkat dari sebuah aturan. Disiplin positif bukan berarti tidak ada aturan. Ya. Justru aturan itu sebagai langkah. Ya. Maka dalam pembentukan keyakinan kelas, apalagi ketika banyak kelas yang sudah melakukan hal ini, akan menjadi sebuah keyakinan sekolah. Ya. Maka pembentukan keyakinan ini akan bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kita kan melibatkan siswa di dalam prosesnya ya. Maka silakan aja melalui stiker boleh, atau anak dipancing untuk ke depan nulis. Kira-kira kita mau buat aturan seperti apa ya Mas? Kita rangsang anak kita itu untuk berkreasi, untuk berpikir kritis apa yang menjadi kebutuhan kelasnya. Silakan, kalimatnya silakan. Mau yang positif, mau yang negatif, nanti kita akan karena itu adalah tahapan awal. Karena keyakinan kelas ini harus dibuat dalam pernyataan positif. Ya.
hendaknya tidak terlalu banyak dan mudah diingat dan dipahami. Kalau mau berebet 20 gitu kan. Mungkin tidak lebih dari 10. Untuk apa? Untuk memudahkan. Karena goalnya bukan banyaknya aturan yang dibangun, tapi apa? Jadi menjadi sebuah komitmen personal, diyakini ini hal baik yang harus tumbuh dalam karakter anggota di kelasnya. Dan sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi bisa aja keyakinan di kelas A akan berbeda ya, dengan keyakinan di kelas B. Tapi nanti ada yang bisa ditarik garis benangnya dan itu akan menjadi sebuah keyakinan sekolah. Karena semuanya mensepakati hal itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, bisa curah pendapat tadi, bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak bisa tidak mutlak ini loh keyakinan kelas untuk 1 tahun. Mungkin setelah 1 semester akan direview karena sudah tercapai. Misal kita yakini bahwa kelas bersih ini adalah kebutuhan kita, maka buatlah sebuah asuran dilarang membuang sampah misalkan ya sembarangan. Kan kalimatnya negatif. Ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Maka kita rubah ya, membuang apalagi dengan dalil luar biasa ya. Berubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempat sampah. Atau dari kalimat karena banyak yang terlambat, Pak, banyak yang terlambat datang ke masjid karena kita moving class atau berolahraga ya, kita sepakati ya, atau gimana caranya agar anak itu tidak datang terlambat ke rumah. Maka dilarang terlambat itu kan kalimatnya negatif, maka menjadi rubah menjadi datang tepat waktu. Atau bila perlu ada toleransi berapa menit ya, datang tepat waktu, batas toleransi 5 menit, batas toleransi 10 menit. Itu sebuah aturan dirubah menjadi kalimat positif, kemudian ditanya, dikaji ini maksudnya apa ya, biar kita misal anak ini, biar anak aja yang menjawab agar tumbuh Pak disiplin dan menghargai waktu, menghargai teman yang sudah datang lebih dulu, kita santai. Jadi pembelajaran jadi menunggu semua datang. Akhirnya siapa yang dirugikan? Temannya datang. Nah, nanti kan ada muncul nilai apa? Nilai menghargai, baik menghargai waktu, baik menghargai teman. Ya. Nah, nilai-nilai itu yang nantinya akan menjadi bibit keyakinan dalam kelas. Seperti itu. Maka nanti nilai-nilai kebajikan itu nanti kita munculkan. Berarti dari aturan kelas ini kita yakini ini ya nilai-nilai yang akan kita coba tumbuh kembangkan dalam masing-masing. Bila perlu ditempel, aturan kelas itu ditempel. Inilah kesepakatan kelas. Dan ini keyakinan yang akan kita dapatkan ketika kita berusaha untuk memelihara aturan yang akan kita bangun. Karena aturan kelasnya bukan dari guru yang kuat, tapi dari mereka yang buat sendiri. Mungkin lebih ringan. Beda kan ketika pelajaran saya tidak boleh ada yang terlambat, datangnya dari guru. Beda ketika itu inisiatif dari guru. Saya datang kelas harus dalam keadaan bersih, belum bersih saya nggak akan masuk. Beda dengan datangnya dari siswa. Pak, saya ingin kelas ini bersih. Oh iya, kalau kelas bersih berarti kira-kira aturannya apa? Itu anak itu dengan sendirinya akan membersihkan kelas. Bukan karena takut guru tertentu akan masuk. Bukan karena takut saya atau kita sebagai guru akan masuk. Wah, ini bagian si anu guru bersih. Berarti ketika guru yang lain bisa santai. Apakah itu sebuah kebaikan? Tidak. Ya. Akhirnya pilih-pilih. Nah, ini yang saya mengajak Bapak Ibu sekalian itu, mari sedikit demi sedikit. Ini udah baik kita ya. Sekolah besar dengan 36 nomor ini potensinya sangat luar biasa. Maka kita buat minimal sebuah keyakinan ini akan tumbuh menjadi sebuah keyakinan sekolah. Ya. Kemudian
Kemudian, nah ini, ketika kita mensepakati ya, kalimat kembalikan barang ke tempatnya, maka nilai-nilai universal itu adalah nilai-nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Walaupun ini kalimatnya nanti bisa dirubah, karena ini kalimatnya adalah enggak, maka dirubah. Nilai apa? Saling. Tadi di sekolah demokrasi sebelum pembelajaran menghormati orang lain dan komitmen. Jadi akan banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi mudah-mudahan dari keyakinan kelas nanti berangkat dari sebuah aturan, kemudian kita cari dari robah, hindari dari kalimat-kalimat negatifnya, dirubah menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, nanti ada nilai-nilai kebajikan yang bisa muncul, kemudian kita yakini, maka diingatkan, ditempel, diajak, biar nanti ketika kita masuk mungkin bisa kita ingatkan lagi. Ya. Nah, peran kita sebagai penuntut di sana itu adalah yang demikian. Oke. Nah, terakhir terkait segitiga restitusi. Tadi apa itu restitusi? Restitusi ini definisinya bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi ini adalah upaya untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi akan memperbaiki hubungan. Restitusi ini adalah sebuah tawaran, ya, bukan sebuah paksaan. Maka peran kita di sana itu hanya sebagai pengarah saja. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa yang melakukan kesalahan. Ya. Maka pada bagian segitiga restitusi ada validasi tindakan salah itu adalah menuntun kita guru kepada anak untuk menyadarkan dirinya bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan pada tindakan, ya, karena restitusi itu menguatkan dan fokusnya itu pada solusi. Ya, tidak berhenti di mencari oh ini salah, sudah selesai, sudah salah, ketahuan, ya, maka tidak ada langkah selanjutnya, tidak. Jadi kalau restitusi itu persis, kalau saya ibaratkan seperti dokter yang menganalisis sebuah penyakit. Jadi kalau sudah ditemukan analisisnya, kesalahan apa, penyakitnya, kan gampang nanti. Sehingga dengan seperti itu akan menjadi sembuh. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Ya, pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah itu jangan langsung dibawa dulu. Ditanya dulu kenapa melakukan seperti ini. Ya. Mungkin anak akan menyampaikan argumentasinya, bahkan penolakan, merasa bahwa dia itu benar. Dikuatkan identitasnya. Ya, misalkan kalimat yang sering dipakai untuk menstabilkan identitas itu adalah misalkan yang gak apa-apa. Kita ini bukan malaikat yang selalu ya, gak apa-apa orang berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Itu sebenarnya kalimat-kalimat untuk menguatkan identitas. Tapi jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini ya keliru nantinya. Ya, tapi diajak untuk sampai memvalidasi tindakan yang salah. Ya, secara tidak sadar anak itu akan digiring oleh kita sehingga dia itu sadar akan perbuatannya. Ternyata yang disampaikan tadi itu hanya pembenaran saya. Ya, hanya dalih yang dia sampaikan kepada gurunya itu. Karena kita arahkan, berarti benar kan yang dilakukan itu keliru. Nah, lalu saya kalimat eta pengakuan dari anak bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Maka ini apa yang harus dilakukan? Kalau sudah ia tahu kesalahan, kira-kira apa yang bisa
dilakukan untuk memperbaiki. Diajak, biar ide munculnya datangnya dari anak itu. Kalau dia diam, kita beri pilihan-pilihan. Ya, kita beri pilihan-pilihan. Nanti ada satu video yang mungkin bisa sebagai satu referensi akan dibagikan. Nah, sehingga dengan yakin, dia yakin keyakinan yang muncul untuk memperbaikinya, maka dia setelah berbuat salah, dia akan kembali ke kelompoknya, ke kelasnya, karakternya akan lebih kuat lagi. Nah, ini restitusi yang saya coba terapkan, ternyata ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi saya. Maka dua hal tadi, ya, membentuk sebuah keyakinan kelas, kemudian menangani anak atas kesalahannya dengan segitiga restitusi ini, saya coba langsung terapkan dan terlihat ada hal baik yang muncul. Ya. Apalagi kalau kita sudah terbiasa. Ya. Ini kalimat-kalimat yang bisa dipakai dalam menangkap masalah kita. Ya. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, sebuah proses hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini ada pada kalimat standar nasional pendidikan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, boleh selanjutnya barangkali ada satu atau dua pertanyaan, boleh? Oke, bebas saja. Ya. Kira-kira mau bertanya tentang terutama terkait apa yang akan kita lakukan tentang pembentukan keyakinan kelas dan penanganan masalah anak melalui segitiga restitusi. Ya. Boleh bertanya? Gak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Apa? Atau sudah paham bisa kita mulai mencoba? Coba Pak Kusmayati, bebas Pak, silakan. Biar nanti jadi menambah juga kan ada timbal balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Supriyatna yang saya kira menjelaskan dengan sangat bagus sekali, menambah ilmu pengetahuan kita sebagai pendidik, karena ini adalah profesi yang memang kita pilih dalam kehidupan kita dari sekarang mungkin sampai ke depan. Bahwa kita harus mengupgrade diri kita menjadi orang yang profesional di bidang ini. Yang disampaikan Pak Supriyatna begitu jelas, luar biasa ilmu pengetahuan yang saya rasa sangat luar biasa, sangat hebat sekali. Tetapi ada sesuatu hal yang menggelitik barangkali masuk di dalam pikiran saya begitu ya. Tentang pendidikan itu, dari mulai teori Gosen itu terus posisi kontrol, terus menggunakan keyakinan kelas, terus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Yang harus kita perhatikan barangkali Bapak Ibu semua adalah kita harus bisa melihat SDM yang akan kita hadapi pertama. Yang kedua adalah tingkat keberhasilan. Apabila dengan tingkat yang tadi disampaikan oleh Bapak Gosen ini berbilang bahwa tingkat kita itu harus pada tingkat manajerial. Kita harus berani mencoba apa yang disampaikan oleh Pak Supriyatna ini dengan tahapan manajerial seperti apa. Terus kita lihat seberapa besar tingkat keberhasilan. Misalnya dalam menangani satu kasus sederhana saja Pak, kesiaran kita menggunakan konsep yang disampaikan Pak Supriyatna. Lihat tingkat keberhasilannya seperti apa. Dan apabila kita menggunakan konsep yang barangkali lebih mundur sedikit sebagai pemantau atau sebagai Tuhan, tingkat keberhasilan yang kita capai itu seperti apa? Saya kira dengan siswa-siswi SMA di Tasikmalaya, walaupun tingkat manajerial ini adalah tingkat paling tinggi, tentu saja kita juga sebagai guru harus menguasai ilmu tentang manajerial. Kuliah lagi atau manajerial.
kita harus tahu bagaimana cara memanage sehingga tingkat keberhasilan dari manajerial ini bisa mencapai taraf yang maksimal. Kalau saya kira saya dengan kawan-kawan guru yang lain, mohon maaf Bapak Ibu, masih dalam tahap belum sampai ke manajer ini. Kita lihat bahwa kesiangan disiplin kelas, di kelas masih berada di tingkat di bawah manajer. Kita bisa lihat, bisa cek nanti dengan menggunakan tingkat manajer itu kita sebagai manajer, kita ukur bagaimana tingkat keberhasilan. Iya betul. Yang pada akhirnya adalah setiap manajer yang itu tahu perencanaan, pelaksanaan, hasil, evaluasi, dan yang terakhir dengan follow-up itu ada namanya outcome. Outcome itu adalah tingkat keberhasilan dari apa yang kita project dan kita laksanakan. Begitu Pak Sudirta, terima kasih. Luar biasa. Betul. Ini hanya salah satu cara, Pak. Sebenarnya segitiga itu bukan satu-satunya cara. Ini hanya salah satu cara yang bisa kita lakukan. Benar sekali, karena anak-anak kita ini ragam. Ya. Makanya tadi kenapa dikatakan penghargaan itu bukan tidak baik, tapi akan berdampak menjadi tidak baik ketika masanya seperti itu. Terkadang dengan peran kontrol sebagai teman itu bisa berhasil, karena yang terpenting kan tujuannya tercapai. Bukan berarti manajer ini adalah yang paling puncak, enggak. Tujuannya bagaimana anak itu nanti menyadari dan kembali ke kelompoknya ini menjadi karakter yang lebih baik, karakter yang benar. Goalsnya kan itu, memiliki profil pelajar Pancasila yang mandiri, memanage dirinya. Cara apapun ini hanya adalah salah satu cara saja. Ini salah satu teori yang bisa kita coba adopsi, kita coba terapkan. Ya. Kesuksesannya ya lihat nanti, karena ragamnya anak-anak. Tidak bisa disamakan, tidak bisa dipukul rata bahwa dengan cara ini pasti berhasil. Tidak. Ini hanya berbagi untuk kita coba terapkan. Mudah-mudahan dengan ini bagian dari ikhtiar kita ya, sebagai pendidik dalam mencerdaskan. Terima kasih Pak Kusnanto. Barangkali satu lagi Pak Yuyus. Bangga Pak Yuyus. Ya, terima kasih Pak Sudirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah simak tadi barangkali dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka ya, yang mengutamakan berdiferensiasi ya, artinya bahwa proses pembelajaran itu mengutamakan keinginan anak. Ya. Sementara kalau misalnya kita tampil di depan anak mengajar gitu ya, yang dihadapi kan kurang lebih misalnya 36 siswa. Sementara 36 siswa mungkin ada 36 keinginan gitu. Apakah kita sebagai pengajar bisa mengayomi ke 36 keinginan anak itu sehingga nanti proses pembelajaran bisa berjalan efektif? Ya. Sepertinya yang saya bayangkan agak rumit gitu. Itu betul sekali. Terima kasih Mas Sudirta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang sama yang saya sampaikan dalam forum sesi diskusi, Pak. Apakah ketika kita menghadapi dalam satu kelas ada 32 anak, berarti ada 32 model pembelajaran? Itu sebuah miskonsepsi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tidak seperti itu. Ya. Bahkan saya ketika seorang guru yang memberikan tambahan soal kepada anak yang lebih cepat menyelesaikan. Yang misalkan ada 3 anak, dari 30 itu ada 3 anak yang lebih cepat selesai daripada temannya. Kemudian guru berinisiatif memberikan tambahan soal, misalkan ya kepada 3 yang lebih cepat itu. Nah, itu bisa dikatakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang beda. Tapi bukan berarti soal yang diberikan itu ya, itu menjadi pembedanya, tidak, tapi harus dilihat pada kebutuhan muridnya. Kalau hanya diberikan soal dari 15, kemudian yang 3 itu diberikan tambahan 5 lagi menjadi 20, nah itu bukan diferensiasi. Tapi yang dimaksud diferensiasi itu kebutuhan anak, karena yang 3 itu kebutuhannya apa? Apakah diberi soal yang standarnya sama, ya, yang 5 soal tambahannya, atau yang soal berikutnya
tingkat kedalamannya yang lebih daripada soal yang 15 sebelumnya. Nah, itulah kenapa kita harus mengasesmen awal, ya, membaca dari banyaknya data, ya, data yang masuk ke kita sebagai guru yang baru mengenal anak yang kita ajar. Jadi dengan data yang ada kita analisis sehingga kita tahu karakter anak itu, tahu kebutuhannya. Oh, yang satu ini mah perlu pengulangan gitu, agar dia itu fokus terhadap soal yang dia hadapi. Kemudian yang ini mah harus lebih pendalaman, maka tingkat kesulitannya akan dibedakan walaupun mungkin jumlah soalnya sama. Jadi bukan berarti 32-nya diberi soal yang berbeda. Secara umum kalau dibagi, saya suka menggunakan hal itu, Pak Is. Jadi dalam satu kelas itu 10% sampai 15% yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk 10 sampai 15% yang dia itu bisa belajar dengan diberi pemantik, bisa belajar mandiri. Dan rata-rata 70%-an yang sifatnya middle gitu ya. Itu sifatnya yang rata, yang menipis saja. Maka perhatian kita itu sebenarnya dalam kelas itu kita akan hidup. Karena yang bisa belajar dengan pemantik mandiri, ya bisa menjadi tutor sebaya, yang membantu kita terhadap yang middle itu, yang banyak itu. Sementara kita lebih banyak berinteraksi secara individu kepada siswa yang perlu perhatian yang khusus. Saya pahami diferensiasi itu adalah seperti itu. Jadi akan tidak per individu itu bukan person by person gitu. Tapi kita bisa mengelompokkan itu sehingga kita menyiapkan bisa 2 sampai 3. Itu yang saya pahami dan belum tentu juga itu benar, perlu dikaji lagi karena memang di modul kedua ini Pak, modul 2 2.1 materi tentang pembelajaran berdiferensi sedang berlangsung. Insyaallah kita akan mengadakan sharing sesi diskusi terkait ini. Ya, itu saja. Barangkali terima kasih Bapak Ibu sekalian, luar biasa pros. Saya senang sekali Bapak Ibu terutama Pak Yus bisa menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya bermanfaat. Mohon maaf ini tak banyak waktu Bapak Ibu sekalian. Waktunya harus memberi istirahat, berinteraksi dengan lain, tapi memberikan untuk saya. Semoga Allah memberikan balasannya. Amin. Kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.